Oke, silahkan perhatikan barisan berikut. Ada 3 contoh barisan bilangan. Yang pertama yaitu 3, 6, 9, 12, dan 15. Oke. Nah, untuk barisan yang pertama, lihat perubahannya. Dari 3 menjadi 6, 6 ke 9, 9 ke 12, 12 ke 15. Perubahan dari suku pertama ke kedua, 2 ke 3, dan seterusnya, ini mengalami pertambahan yaitu sebesar 3 atau plus 3. Yang barisan kedua ketiga pun sama, semuanya konstan. Karena ini penjumlahan, maka ini termasuk barisan aritmatika, bukan geometri. Oke, yang pertama bukan geometri. Untuk contoh yang kedua, 20, 10, 5, 5/2, 5/4, dan seterusnya. Lihat perubahan polanya dari suku pertama menuju suku kedua, ini dikali 1/2. Dari 10 menuju 1/2 juga, menuju 5, itu dikali 1/2 juga. Semuanya konstan dan operasinya di sini bukan tambah tapi kali. Nah, ini termasuk bilangan barisan geometri. Oke, yang ketiga di sini dari 1, 3, 5, 7, 9. Dari 1 menuju ke 3 ini tambah 2, dari 3 menuju ke 5 ini tambah 2, dari 5 menuju 7 tambah 2, dari 7 ke 9 tambah 2. Lihat perubahannya yaitu dengan cara menambah 2. Karena menambah berarti bukan termasuk barisan geometri tetapi barisan aritmatika. Oke. Yang terakhir 2, 8, 32, 128. Dari 2 menjadi 8 ini dikali 4. 8 ke 32 dikali 4. 32 kali 128 ini kali 4. Hasil perkalian dengan 4. Maka ini termasuk barisan geometri. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih definisi barisan geometri? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada barisan geometri. Ini semuanya barisan geometri. Kita lihat di bagian bawah. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, kalau di barisan aritmatika kemarin ada yang namanya beda. Kalau barisan geometri ini ada yang namanya rasio. Lihat perubahannya dari 20 menjadi 10, ini kalikan setengah. Nah, nilai setengah ini konstan, semuanya setengah, tidak ada bilangannya lain. Bilangan setengah ini, atau angka setengah ini, yang disebut dengan rasio, yaitu perbandingan suatu suku dengan suku sebelumnya. Berarti suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua. Oke, itu yang namanya rasio. Nah, untuk barisan contoh yang kedua, 28, 32, 128, ini rasionya berarti 4. Rasionya 4. Nah, untuk rasio ini ada dua kemungkinan, nilainya lebih dari 1 ataupun kurang dari 1. Contoh yang kurang dari 1, contohnya ini setengah, 1/2 ya. Kalau yang lebih dari 1, 4. Nah, ini dan lainnya, masih banyak contoh yang lain. Nah, seperti itu. Perhatikan barisan ini. Suatu barisan itu dimulai dari suku yang pertama atau U1. U1, habis itu U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Nah, suku pertama menuju suku kedua di barisan geometri ini hasil perkalian dari U1 kalikan R sehingga dapat U2. Dari U2 ke U3 ini hasil perkalian U2 dengan R-nya sehingga berhasilkan U3. U3 kalikan R menghasilkan U4. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan untuk mencari suatu rasio itu rumusnya suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Saya ulangi, untuk mencari suatu rasio yaitu perbandingan antara suatu suku dengan suku sebelumnya. U2 dibagi U1, U3 dibagi dengan U2, U4 dibagi dengan U3, dan seterusnya. Atau secara umumnya UN dibagi UN min 1. Ini rumusnya, rumus akhir yang kita gunakan untuk mencari nilai R itu UN per UN min 1. N-nya terserah, boleh 1, boleh 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau 1 nggak boleh, karena nilai dari sebelum 1 tidak ada bilangannya. Jadi tidak bisa. Ya, oke. Nah, selanjutnya
perhatikan pola barisan berikut ini, U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Nah, untuk mencari U2 itu kan hasil perkalian A dengan rasionya, sehingga ketemu AR. A kalikan R berarti AR. Kalikan R lagi, AR pangkat 2. AR pangkat 2 kalikan R lagi, AR pangkat 3. Nah, perhatikan di sini kita sejajarkan. U1 itu sama juga dengan nilai A-nya. U2 itu sama dengan AR. R-nya pangkat 1, tidak ditulis di sini. Yang ketiga, U3-nya, suku ketiganya itu sama juga dengan AR pangkat 2, R-nya pangkat 2. Lihat angkanya 3, yang di sini 2, berkurang 1. Nah, berarti kalau U4 berarti AR pangkat 3. Kalau U5 berarti AR pangkat 4, ya 4. Kalau U6 berarti AR pangkat 5. Nah, kalau misalnya UN berarti UN sama dengan AR N min 2. Sorry, UN berarti AR N min 1, bukan min 2. Nah, ini rumus umumnya. Jadi didapat rumus suku ke N atau UN itu sama dengan AR pangkat N min 1. Oke, mudah-mudahan paham ya sampai sini ya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada yang namanya deret. Seperti biasa, yang namanya deret itu adalah penjumlahan suku-suku. Kalau di deret aritmatika berarti penjumlahan suku-suku barisan aritmatika. Kalau deret geometri berarti ya penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Oke, perhatikan cara penurunan rumus berikut ini. Nah, yang namanya deret itu kan artinya jumlah, berarti suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga dan seterusnya. Nah, kita uraikan yang ini nih, U1 tambah U2 tambah U3 kita uraikan. U1 itu kan sama juga dengan A, U2 itu sama juga dengan AR pangkat AR, U3 berarti AR pangkat 2. Nah, sekarang perhatikan A tambah AR tambah R kuadrat tambah AR pangkat 3 dan seterusnya, ini termasuk rumus SN. SN itu artinya jumlah suku ke N. Berarti SN sama dengan A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 sampai yang terakhir AR N-1. Itu rumusnya. Nah, sekarang kalau suatu persamaan ini saya kalikan dengan R, maka SN-nya kalikan dengan R, berarti R SN. A kalikan R, berarti AR. AR kalikan R lagi, berarti AR pangkat 2. AR pangkat 2 kalikan R, AR pangkat 3, dan seterusnya sampai AR pangkat N. Kita kurangkan SN dikurang RSN, berarti ini hasilnya SN dikurang RSN. A tambah AR tambah AR kuadrat dan seterusnya dikurang dengan AR tambah AR kuadrat dan seterusnya, maka hasilnya A. Sisakan di sini A. Yang ini habis nilainya, AR dikurang AR habis. Ini AR kuadrat dikurang AR kuadrat habis juga. Sehingga sisanya min AR pangkat N yang ini. Ya. Nah, lihat persamaan ini. Jika suatu variabel tidak ditulis koefisiennya, artinya koefisien nilainya 1. Berarti di sini angkanya 1. 1 SN dikurang RSN. Sama-sama ada nilai SN-nya. Nah, kita keluarkan SN-nya, berarti sini sisa 1 dikurang R. Ini sifat distributif, penguraian sifat distributif. Sedangkan di sini sama-sama ada A-nya, A-nya dikeluarkan. Nah, di sini berarti ada angka 1, berarti 1 dikurang A-nya dikeluarkan berarti R pangkat N. Nah, berarti rumus SN sama dengan A dikurang AR pangkat N per 1 min R. Nah, yang lihat yang atasnya di sini karena ada sama-sama A, diuraikan dikeluarkan A-nya. Berarti rumus SN sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N per 1 dikurang R, dengan R-nya kurang dari 1. Kalau R-nya lebih dari 1, gampang, tinggal ditukar posisinya. Berarti SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1, dengan R-nya lebih dari 1. Lihat, cara menghafalnya sangat mudah. Untuk R kurang dari 1, nilai R-nya itu di belakang sebagai pengurang. Tapi kalau R-nya lebih dari 1, R-nya di depannya angka 1. Ya.
Dan yang bawahnya ini selalu mengikuti yang atasnya. Kalau atasnya 1 min R, bawahnya berarti 1 min R juga. Kalau ini R kurang 1, yang bawahnya R kurang 1. Oke. Nah, untuk proses penguraian rumusnya ini kalian tidak harus hafal, cukup memahami saja, karena untuk tingkat SMP insya Allah kita gunakan langsung rumusnya, rumus SN. Jadi silahkan kalian hafalkan, SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 min R. Ataupun yang satunya, jika R-nya lebih dari 1, maka rumusnya SN sama dengan A bak kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oke, itu untuk rumusnya. Nah, selanjutnya, nah ini udah di bagian terakhir untuk materinya. Ini rumus-rumus penting yang harus kalian ingat. Mudah-mudahan kalian ingat dan paham. Untuk contoh soal nomor 1, yaitu tunjukkan bahwa 2 tambah negatif 6 tambah 18 tambah negatif 54 tambah 162 tambah dan seterusnya merupakan deret geometri atau deret ukur. Deret ukur itu adalah nama lain dari deret aritmatika. Oke, sebelumnya kita tulis dulu soalnya. Kita tulis angkanya juga. 2 ditambah negatif 6 tambah 18 tambah negatif 54 ditambah 162 tambah dan seterusnya. Oke, di sini kita akan membuktikan apakah deret ini termasuk deret geometri ataupun deret ukur ataupun aritmatika. Nah, untuk deret aritmatika itu memiliki ciri khusus, yaitu memiliki yang namanya beda atau disimbolkan dengan B, sedangkan di deret geometri itu ada yang namanya rasio. Oke, langkah pertama kita cek dulu apakah ini termasuk barisan aritmatika. Oke, kita lihat perubahannya dari 2 menjadi 6. Ini berarti kita tambahkan dengan negatif 8 ya. 2 menjadi negatif 6 berarti ditambah negatif 8. Lihat sebelah sini lagi, negatif 6 ke menjadi 18 berarti ini ditambah dengan positif 24. Oke, lihat di sini. Di sini sudah terlihat yang sini negatif 8, yang sebelah sini 24. Angkanya tidak sama, tidak konsisten. Berarti ini bukan termasuk deret aritmatika karena tidak memiliki nilai beda yang tetap. Nah, sekarang kita buktikan apakah ini deret geometri atau bukan. Oke, langkahnya kita harus ingat dulu rumus untuk mencari rasio. Rasio rumus umumnya itu UN per UN min 1. Jika nanti terbukti nilai rasionya ini sama atau perbandingan UN per UN min 1 ini sama semuanya atau konstan, maka ini terbukti termasuk deret geometri. Oke, kita langsung saja kita coba. Untuk N-nya sama dengan 2. Oke, kita masukkan R sama dengan N-nya 2 berarti U2 per UN min 1. U2 kurang 1 berarti sisa 1. U1 berarti sama dengan negatif 6 per 2. Negatif bagi positif, negatif 6 bagi 2, 3. Oke, kita masukkan untuk N-nya sama dengan 3. Untuk N-nya sama dengan 3 berarti U3 per 3 kurang 1, 2. Berarti U2 sama dengan U3-nya kita lihat 18 per U2-nya hasilnya negatif 6. Berarti hasilnya negatif. Sekali lagi, untuk N-nya sama dengan 4. Kalau N-nya sama dengan 4 berarti R sama dengan U4 per 4 kurang 1 berarti U3 sama dengan U4-nya negatif 54 per U3-nya 18. Negatif bagi positif, negatif lagi. 54 bagi 18
18, jawabannya. Oke, lihat angkanya di sini. Angkanya semuanya sama, yaitu nilainya 3. Maka ini terbukti bahwa barisan ini adalah deret geometri. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Kita baca soalnya. Sebuah barisan 1/8, 1/4, 1/2 dan seterusnya. Tentukan nilai ke-10. Oke, kita mulai dari yang diketahui. Kita tulis dulu. Diketahui. Oke, barisannya 1/8, 1/4, 1/2 dan seterusnya. Oke, dari soal ini, dari barisan ini kita tahu bahwa nilai A-nya atau suku pertamanya yaitu 1/8. Rasionya rumus rasio itu U2/U1. Kita ambil langsung rumusnya U2/U1. Boleh juga U3/U2, boleh juga U4/U3. Terserah ambil yang mana. Kita ambil yang U2/U1. Oke, U2-nya 1/4 per, saya tulis per 1/8. Oke, ini bisa ditulis 1/4 karena per itu sama juga bagi, berarti kita boleh menulisnya seperti ini, bagi 1/8 sama dengan 1/4, bagi itu sama juga dengan kali, tetapi yang nilai belakangnya ini dibalik, berarti kali 8/1. Oke, ini perkalian pecahan. Boleh disederhanakan terlebih dahulu dengan cara mencoret atas dengan bawah. Nah, lihat di sini, ini 1 dibagi dengan 1. Habis. Yang ini berarti sama-sama kita bagi 4. Sisa 1 dibagi 4, sisa 2. Berarti hasilnya 2/1 atau sama juga dengan 2. Oke, yang ditanya yaitu suku ke-10 atau disimbolkan dengan U10. Ini yang ditanya. Nah, sekarang kita jawab. UN, rumus UN itu sama dengan A R pangkat N kurang 1. Nah, karena yang ditanya suku ke-10, berarti N-nya kita ganti menggunakan 10. Berarti U10 sama dengan A-nya nilainya 1/8 kalikan dengan R-nya yaitu 2, pangkatnya berarti 10, N-nya nilainya 10 dikurang 1. Oke, saya lanjutkan di sini. 1/8 kali 2 pangkat 9, 10 kurang 1 sama dengan 1/8 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu berarti 512. Oke, ini bisa dicoret, berarti bisa 64. 1 kali 64 berarti jawabannya 64. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Yaitu soalnya ada sebuah barisan geometri yaitu 48, 24, 12 dan seterusnya. Hitunglah jumlah 5 suku pertama dari barisan bilangan tersebut. Oke, kita tulis terlebih dahulu barisannya. 48, 24, 12 dan seterusnya. Oke, yang ditanya jumlah 5 suku pertama berarti S5. Oke, S5. Oke, kita jawab. Oke, dari barisan geometri ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa nilai A-nya atau awalannya yaitu 48
Oke. Sedangkan rasio itu dengan U2 dengan U1, atau boleh juga U3 dengan U2, atau U4 dengan U3, dan seterusnya. Kita ambil salah satunya, yaitu U2 per U1. Oke, U2 nya 24, U1 nya 48. Kita sederhanakan, berarti sama-sama dibagi 24, ini sisa 1, ini sisa 2, berarti hasilnya 1 per 2. Oke. Karena yang ditanya jumlah 5 suku pertama, berarti S5. Nah, rumus Sn kita tulis. Sn rumusnya A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 min R. Kenapa kita gunakan rumus ini bukan yang satunya? Karena nilai R-nya kurang dari 1. Oke. Kalau kurang dari 1, berarti kita gunakan A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Tapi kalau R-nya lebih dari 1, maka ini ditukar posisinya. R pangkat N dikurang 1, bawahnya juga ditukar R min 1, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ditanya S5, berarti di sini S N-nya ganti 5. Oke, ini S sama dengan nilai A-nya 48 dalam kurung 1 dikurang R-nya 1 per 2 pangkat 5. Oke, saya kasih kurung pangkat 5 tutup kurung per 1 min R. R-nya kita ganti dengan 1 per 2. Kita lanjut. Berarti ini 48. Yang ini berarti 1 tetap. Kok dikurang 1 per 2 pangkat 5. Berarti 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2 sebanyak 5 kali. Nah, hasilnya yaitu 1 per 32. Itu tutup kurung per 1 dikurang setengah, berarti sisa setengah. 1 per 2. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini berarti 48 buka kurung. Yang ini 1 dikurang 1 per 32. 1 itu sama juga 32 per 32. Berarti 32 per 32 dikurang 1, berarti sisanya 31 per 32 kurung per setengah atau 1 per 2. Oke, saya lanjutkan. Di sini berarti sama dengan 48. Yang ininya berarti 31 per 32. Saya buka kurungnya. Nah, yang ini per berarti sama juga bagi 1 per 2 sama dengan 48. Ini titik kali artinya 31 per 32. Ini kali. Nah, bagi ini bisa jadi kali, tapi nanti posisinya dibalik jadi 2 per 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti perkalian pecahan kita bisa menyelesaikannya dengan cara mencoretnya atau membaginya atas dengan bawah syaratnya. Oke, kita cari yang bisa kita sederhanakan. 2 bagi 2 1, coret dengan yang bawahnya dengan ini berarti sisa 16. Sama-sama bagi 2. 16 dengan 48 sama-sama bagi 16, sisa 1. Yang ini sisa 3. Berarti hasilnya 3 kali 31 kali 1 berarti 93. 1 kali 1 1 berarti tetap. Oke, hasilnya 93.